Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aprinti Nuban dengan NIM 411221174. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar karya ilmiah yang ditugaskan kepada saya dan teman-teman. Baik, di tugas besar ini saya mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Microfinance untuk Pengelolaan Pembiayaan Yayasan dan Mandiri menggunakan metode waterfall dengan algoritma penjadwalan pembayaran atau scheduler. Abstrak. Yayasan dan Mandiri merupakan lembaga microfinance yang memerlukan sistem informasi yang efisien untuk mengelola pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi microfinance yang terintegrasi guna memfasilitasi pengelolaan pembiayaan termasuk proses peminjaman, pengembalian, dan pemantauan kredit. Metode waterfall digunakan sebagai pendekatan pengembangan sistem yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem ini juga dilengkapi dengan algoritma penjadwalan pembayaran atau scheduler untuk mengotomisasi jadwal angsuran, menghitung bunga, dan mengirim notifikasi pembayaran sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan meningkatkan akurasi data. Hasil perencanaan menunjukkan bahwa sistem dapat mengoptimalkan operasional yayasan, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan laporan real time untuk pengembalian keputusan. Implementasi sistem ini diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kepercayaan nasabah, serta mendukung pertumbuhan mikrofinance yayasan dan mandiri. Kata kuncinya, sistem informasi, microfinance, metode waterfall, algoritma penjadwalan, pembayaran, dan pengelolaan pembiayaan. Pendahuluan dalam era digital saat ini, lembaga microfinance seperti Yayasan dan Mandiri memerlukan sistem informasi yang efisien untuk mengelola pembayaran secara efektif. Microfinance merupakan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melibatkan proses peminjaman, pengembalian dan pemantauan kredit dan pengelolaan pembayaran secara manual seringkali menimbulkan masalah seperti kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan kesulitan dalam pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi microfinance yang terintegrasi guna memfasilitasi pengelolaan pembayaran di Yayasan dan Mandiri. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode waterfall yang meliputi tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan sistem dilengkapi dengan algoritma penjadwalan pembayaran atau scheduler untuk mengotomisasi jadwal angsuran, menghitung bunga, dan mengirim notifikasi sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembiayaan dalam lembaga microfinance seperti Yayasan dan Mandiri. Microfinance memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam tentang seperti pengolahan data manual, risiko kesalahan perhitungan, dan keterlambatan pembayaran sering menghambat operasionalnya. Di era digital ini, banyak lembaga serupa masih bergantung pada metode tradisional yang tidak hanya memperlambat proses tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan risiko kehilangan data. Penelitian ini penting karena merancang sistem informasi terintegrasi menggunakan metode waterfall dan algoritma penjadwalan pembayaran dapat mengatasi masalah tersebut. Sistem ini akan mengotomisasi proses pembiayaan, memastikan akurasi data, dan memberikan laporan real time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, implementasinya di Yayasan dan Mandiri dapat menjadi model bagi lembaga microfinance lainnya di Indonesia yang berkontribusi pada pengembangan inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan. Ulasan penelitian terkait
Sistem informasi microfinance, sistem informasi microfinance telah menjadi fokus penelitian karena perannya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian oleh Ledger Wood tahun 1999 dalam Microfinance Handbook menekankan pentingnya sistem informasi terintegrasi untuk melacak pembiayaan, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan aksesibilitas. Di Indonesia, studi oleh Purwanto et al. Tahun 2018 dalam Jurnal Teknologi Informasi mengembangkan sistem berbasis web untuk microfinance yang mengintegrasikan data nasabah dan pembiayaan, menunjukkan peningkatan akurasi pelaporan hingga 30%. Penelitian terkait lainnya seperti dilakukan oleh ASTA tahun 2012 dalam International Journal of Bank Marketing membahas tentang implementasi sistem informasi di lembaga microfinance termasuk masalah inter interoperabilitas data. Metode waterfall dalam pengembangan sistem. Metode waterfall diperkenalkan oleh Royce tahun 1970 dalam model pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan linear yang melibatkan fase-fase berurutan, analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Penelitian oleh Summerfield tahun 2011 dalam software engineering menyoroti kelebihan waterfall untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil seperti sistem informasi karena memungkinkan dokumentasi yang ketat dan kontrol risiko. Namun kritik dari Beck tahun 2000 dalam Extreme Programming Explained menunjukkan kekurangannya dalam menangani perubahan kebutuhan yang sering terjadi di microfinance. Di konteks Indonesia, studi oleh Nugroho tahun 2015 dalam Proceeding Konferensi Teknologi Informasi menerapkan waterfall untuk sistem microfinance di lembaga seperti BRI Microfinance menghasilkan sistem yang andal namun kurang fleksibel. Algoritma penjadwalan pembayaran atau scheduler. Algoritma penjadwalan pembayaran merupakan komponen kunci dalam sistem microfinance untuk menghitung jadwal angsuran, bunga, dan denda. Penelitian oleh Hull tahun 2004 dalam Option, Feature, and Other Derivatives mengembangkan algoritma amortisasi untuk pinjaman yang digunakan dalam model seperti annuity atau declining balance. Di bidang microfinance, studi oleh Murdoch tahun 1999 dalam The Economics of Microfinance membahas algoritma scheduler yang menyesuaikan dengan risiko nasabah seperti penjadwalan pembayaran mingguan untuk mengurangi default. Penelitian terkini oleh Kumar et al. Tahun 2020 dalam Journal of Banking and Finance menggunakan algoritma berbasis machine learning untuk scheduler dinamis, meningkatkan akurasi prediksi pembayaran hingga 25% di Indonesia. Penelitian oleh Sari et al. Tahun 2019 dalam Jurnal Sistem Informasi mengimplementasi algoritma scheduler sederhana di sistem microfinance berbasis Android, menunjukkan pengurangan kesalahan perhitungan. Penelitian ini dapat berkontribusi dengan mengintegrasikan algoritma scheduler ke dalam metode waterfall, memastikan komplementaritas dengan pengelolaan pembiayaan sandian mandiri. Kesimpulan dan kontribusi potensial. Ulasan ini menunjukkan bahwa penelitian terkait telah membahas elemen-elemen utama judul ini, namun ada kesenjangan dalam integritas metode. Waterfall yang algoritma scheduler khusus untuk microfinance di Indonesia. Penelitian ini berpotensi berkontribusi dan memberikan solusi praktis untuk desa dan mandiri, meningkatkan efisiensi pengelolaan pembiayaan melalui sistem yang terstruktur dan akurat.
Tujuan penelitian menganalisis kebutuhan sistem informasi mikrofinance Yayasan Dian Mandiri, termasuk identifikasi proses pembiayaan, data nasabah, dan tantangan pengelolaan yang ada, merancang arsitektur sistem menggunakan metode waterfall yang meliputi fase analisis kebutuhan, desain sistem implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, mengembangkan algoritma penjadwalan pembayaran atau scheduler yang mampu menghitung jadwal angsuran, bunga, dan denda secara otomatis sesuai dengan model pembiayaan mikro, mengimplementasikan dan menguji informasi tersebut untuk memastikan fungsional dan dalam mengelola pembiayaan serta mengevaluasi dampak terhadap efisiensi operasional Yayasan Dian Mandiri. Aturan penelitian seperti ini ada tinjauan pustaka, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, pemodelan dengan rancangan basis data, implementasi, dan pengujian. Penjelasan metode penelitian itu adalah metode waterfall. Yang pertama, requirements analysis dan spesifikasi di mana mengumpulkan dan mendokumentasi semua kebutuhan sistem secara detail. Yang kedua, sistem desain atau perancangan sistem yang merancang arsitektur sistem. Sistem, basis data, dan desain yang terbuka berdasarkan dokumen kebutuhan. Yang ketiga, implementation atau pengkodean, melakukan penulisan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang keempat, integrasi dan testing atau pengujian menggabungkan semua modul dan melakukan pengujian menyeluruh untuk menemukan bug. Kesimpulan, penelitian ini berhasil membuat sistem informasi mikrofinance untuk Yayasan Dian Mandiri yang fungsinya mengatur pembayaran secara lebih rapi dan otomatis. Dengan menggunakan metode waterfall, sistem ini bisa membantu yayasan dalam mencatat dan memantau pinjaman nasabah dengan lebih teratur, menghitung jadwal angsuran secara otomatis menggunakan scheduler, mengirimkan notifikasi pengingat pembayaran kepada nasabah tepat waktu, mengurangi kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi kalau masih manual, serta mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Dan manfaatnya adalah pekerja staf jadi lebih ringan karena tidak perlu lagi menghitung manual atau mengingatkan nasabah satu-satu. Semuanya sudah dikerjakan otomatis oleh sistem. Serta data juga lebih aman dan tidak mudah hilang seperti kalau masih pakai kertas. Dan manfaatnya bagi nasabah itu, nasabah tidak perlu khawatir dan lupa bayar angsuran karena ada pengingat otomatis. Mereka juga bisa lebih mudah mengecek status pinjaman dan sisa tagihan. Intinya, sistem ini membuat pengelolaan pembiayaan Yayasan Dian Mandiri jadi lebih efisien, akurat, dan profesional. Ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Penelitian Universitas Dian Nusantara dan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara yang sudah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Tanpa bantuan dan fasilitas yang diberikan, penelitian ini tidak akan berjalan lancar. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi, serta dukungan yang diberikan sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Saya Aprianti Nuban, demikianlah hasil presentasi saya di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih.